Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurholilati dengan NIM 310124023879. Di sini saya akan melanjutkan materi sebelumnya yang pernah saya sampaikan di video sebelum-sebelumnya, yakni penerapan correlation matrix dengan CRIPS-DM. Kita akan mempelajari sesuatu yang sangat penting dalam data mining, yaitu correlation atau korelasi. Dari video sebelumnya kita sudah membahas data preparation, dan salah satu tujuannya ialah menentukan atribut yang relevan. Nah, metode korelasi ini bertujuan untuk mengukur seberapa kuat hubungan antara atribut-atribut tersebut. Di sini kita akan berfokus pada metode correlation matrix atau matriks korelasi, dan kita akan langsung terapkan dalam sebuah studi kasus menggunakan kerangka kerja CRIPS-DM. Baik, langsung saja kita mulai di sini. Seperti langkah-langkah sebelumnya, kita mulai dengan sebuah blank proses. Di sana, pada bagian operatornya, kita ketik read CSV. Lalu masuk ke heating oil atau dataset yang telah kita persiapkan sebelumnya. Langsung saja next, finish. Lalu kita masukkan operator correlation matrix. Baik, ini sambungkan output dan eksanya. Ini saya perbaiki dulu. Lalu kita sambungkan eksa dan matnya ke bagian sini. Tinggal di run saja. Hasilnya seperti ini. Nah, ini bagian yang paling penting, dimana kita akan mendapatkan tabel matriks seperti ini. Baik, kita simpan dulu ke sini, seperti file-file sebelumnya yang telah kita buat. Correlation matrix, ya, oke. Nah, di sini saya tampilkan tabelnya terlebih dahulu di result. Nah, bagaimana sih cara bacanya? Kini kita fokus pada baris atau kolom heating oil terlebih dahulu. Di sini nilai antara heating oil dan temperatur, pertemuan antara heating oil dan temperatur ada pada minus 0,774. Itu negatif kuat, artinya apa? Hubungannya itu berlawanan. Semakin tinggi suhunya atau semakin panas, maka kebutuhan minyak pemanasnya akan semakin sedikit. Sebaliknya, semakin rendah suhunya atau semakin dingin, maka kebutuhan minyaknya semakin banyak. Agak masuk akal kan? Di sini pula dapat dilihat dari table heating oil versus average age. Sini pertemuan antara heating oil dan average age, nilainya itu 0,848. Ini positif kuat, artinya yang searah. Artinya semakin tua rata-rata usia penghuni, semakin banyak minyak pemanas yang diperlukan. Walau kadang yang di sini itu nggak relevan sama yang di dunia nyata gitu, tapi data yang ada hanya kebetulan seperti itu. Di sini dapat dilihat pula ada table heating oil versus insulation. Pertemuan keduanya itu ada di nilainya itu 0,736. Ini positif kuat juga. Seperti warnanya ini, semakin tebal warnanya maka semakin kuat korelasi atau hubungannya. Dimana dapat kita lihat di sini, dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi atau semakin banyak insulasinya, maka semakin banyak minyak yang dibutuhkan. Baik, kita lihat ke contoh terakhir, misalnya heating oil dengan occupant dan house size atau ukuran rumah ini. Sini, ini. Nilainya itu mendekati 0, artinya korelasinya lemah atau tidak terlalu tinggi. Apalagi yang ini nih, yang putih.
yang putih ini minus ya. Ada 3 hal yang harus diingat. Nilai korelasi itu bukan persentase. Korelasi juga bukan hubungan sebab akibat. Artinya bisa saja yang ada di sini itu tidak relevan dengan dunia nyata, tapi hanya kebetulan. Hati-hati dengan relasi atau hati-hati dengan korelasi yang tidak masuk akal. Contohnya di data ini mungkin ada korelasi antara FHA dan temperatur, padahal secara logika usia orang yang ada di dalam rumah tidak mempengaruhi suhu di luar. Terakhir yaitu tahap deployment. Ada tahap tindakan yang bisa diambil Sarah berdasarkan ini data yang ini tadi. Kita menemukan hubungan yang kuat antara heating oil dan FHA kan. FHA yakni 0,848. Dalam deploymentnya kita dapat mengambil tindakan bisnis yakni manajer penjualan. Si Sarah tersebut bisa memfokuskan iklan atau penjualan ke daerah-daerah yang populasi penduduknya rata-rata berusia tua. Rekomendasi perbaikan modelnya itu pula kita coba hilangkan atribut kolerasi yang rendah seperti non-occupant, karena sebenarnya itu tidak terlalu berpengaruh dalam deployment yang akan kita gunakan atau membaca dataset tersebut. Kita juga bisa tambahkan atribut baru, misalnya jumlah tungku di dalam rumah. Nah, itu dia kawan-kawan cara kita menerapkan correlation matrix menggunakan kerangka Krebs DM. Dari memahami masalah bisnis sampai mendapatkan tindakan yang konkret. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.